Adakah wacana Anies Baswedan Muhaimin Iskandar akan mewujud dalam beberapa hari mendatang? Bagaimana posisi Partai Demokrat dengan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono? Bagaimana pula tanggapan Gerindra atas merapatnya PKB dengan Nasdem? Kita akan membahasnya pemirsa bersama politikus Partai Kebangkitan Bangsa yang nanti akan bergabung bersama kami. Masih terus kita hubungi Andro, yaitu ada Pak Hanif Dakiri. Kemudian saat ini juga sudah bergabung bersama kami ada politikus dari Partai Demokrat, yaitu ada Bang Herzaki Mahendra Putra, dan juga pengamat politik yaitu ada Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang Bapak-Bapak, kita sapa. Sudah ada dua orang yang bergabung di sini. Pertama saya ingin menuju ke Mas Herzaki terlebih dahulu. Apa yang kemudian diketahui oleh Demokrat mengenai rencana bersandingnya Anies Baswedan dan juga Caimin? Mas Herzaki. Ya, kami tahunya ini kira-kira tengah malam menuju subuh, ya. Ketika ada informasi sebelumnya setelah kami ada rapat pemenangan ya di internal kami di Cikeas, lalu menjelang tengah malam perwakilan tim 8 kami bertemu dengan beberapa teman, lalu ada informasi katanya kalau sudah ada kesepakatan baru, kesepakatan yang dilakukan oleh teman-teman Nasdem dan PKB, yaitu mengusung Mas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai capres dan cawapres. Tentu saja kami sangat kaget mendengar informasi ini karena ini tidak pernah masuk dalam perbincangan sebelumnya, tidak pernah dikomunikasikan kepada kami sebelumnya. Untuk bisa memastikan ya, ini kami mengecek mendatangi Pak Sudirman Said, anggota tim 8 dari Baca Pres. Yang mendatangi itu adalah perwakilan tim 8 dari kami. Ternyata setelah dikonfirmasi benar. Jadi memang sudah ada kesepakatan, Jadi jangan bilang belum ada kesepakatan gitu. Ya, katanya belum diformalkan. Tapi ini sudah ada kesepakatan. Ya, sudah ada kesepakatan, sudah ada dukungan, ya, kesepakatan Nasdem dan PKB mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nah, ini ternyata kejadian yang kami tahu ternyata adalah 1x24 jam sebelumnya. Kira-kira itu di Selasa malam di Nasdem Tower yang kami dapat informasinya, Mas Anies itu bersama Pak Surya Paloh disampaikan ini ada dukungan ya dari Nasdem dan PKB untuk Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Mau ambil atau tidak? Ayo ini cepat putuskan. Kalau enggak nanti batal ini katanya. Kira-kira seperti itu gitu. Yang menurut kami yang sangat mengagetkannya adalah betapa komunikasi, kerjasama, ya, kebersamaan kita selama 1 tahun lebih ini ternyata hanya untuk hal dalam beberapa menit saja bisa buyar gitu. Nah, ini yang kami sangat kaget ya, sangat kaget karena berarti ada pihak-pihak yang tidak menjaga komitmen ya. Kepercayaan yang selama ini kita berikan ternyata kemudian menjadi buyar dengan bermain sendiri di belakang, membuat kesepakatan sendiri di belakang ya, dan kemudian memaksakan kesepakatan itu kepada kami. Karena ditanya mau ikut atau tidak. Jadi setelah kesepakatan itu dibuat lalu disampaikan mau ikut atau tidak. Jadi janganlah bermain narasi. Inilah faktanya. Padahal di koalisi ini, di koalisi perubahan, jelas-jelas ada unsur kesetaraan yang dijunjung tinggi. Ya, bagaimana semua keputusan diambil bersama, disepakati bersama. Ini jangankan diajak bicara, ya, jangankan diajak memutuskan. Diajak bicara saja sebelumnya informasi ini tidak ada sama sekali. Nah, inilah yang menurut kami suatu fenomena yang sangat mengagetkan bagi kami, tidak punya etika politik sama sekali. Ya, bagaimana tidak bisa menghormati kesepakatan yang sudah kita tuangkan dalam piagam. Bagaimana kita berproses panjang lalu mendadak kami merasa yang kami dukung ini pemimpin rakyat gitu sebelumnya. Tapi ternyata tidak lebih dari petugas partai juga. Karena apa? Ya, hanya untuk kepentingan bahwa saya segera pasti berlayar nih. Padahal sebenarnya juga sudah bisa berlayar sebelumnya gitu. Ya kan, dengan kesepakatan bertiga. Nah, ini yang sangat kami sayangkan gitu, demi kepentingan sendiri, demi keinginannya sendiri agar bisa segera berlayar, mengabaikan semua proses. Baik, Mas Herzaki. Tapi tidak apa-apa, melalui proses ini kami mengetahui, satu lagi saya sampaikan, akhirnya ada sosok yang kita pikir baik, yang ternyata rela meninggalkan teman-teman yang sudah lama berjuang bersama, begitu saja. Ya, begitu keinginannya bisa terpenuhi melalui jalur yang lain, kami bersyukur mengetahuinya saat ini. Tidak mengetahuinya ketika nanti masa-masa kampanye atau setelah benar-benar mengusung. Nah, itu Mas Herzaki, kita juga masih menunggu bersama Wakil Ketua Umum PKB
Hanif Dakiri yang nanti akan bergabung bersama kita di Kabar Petang. Tapi kita ke Prof. Burhanuddin terlebih dahulu. Prof, bagaimana melihatnya? Partai Demokrat sudah sangat gerah merasa, bahasanya narasi yang beredar ini merasa dihianati oleh mitra koalisinya sendiri. Saya kira kegerahan Partai Demokrat sangat bisa dipahami. Karena bagaimanapun Partai Demokrat bagian dari koalisi Perubahan untuk Persatuan yang selama sekian bulan, bahkan sudah hampir setahun, menjalin kerjasama untuk mengusung Mas Anies. Jadi setiap kesepakatan seharusnya dibicarakan bersama 3 partai pengusung. Tetapi satu sisi memang saya tidak terlalu kaget bahwa ujungnya Mas Anies akhirnya memilih jalan yang lebih dekat dengan aspirasi Partai Nasdem ya, ketimbang misalnya Partai Demokrat. Ini kan sebenarnya sudah bisa kita duga sejak lama ya, Andro ya. Pertama, ada 2 perbedaan antara Nasdem dan Partai Demokrat. Pertama terkait dengan siapa cawapres yang diusung oleh koalisi perubahan. Yang kedua adalah timing. Kapan cawapres yang sudah disepakati itu akan diumumkan oleh koalisi perubahan. Nah, 2 hal ini terkatung-katung sekian bulan. Dan menurut saya aneh untuk sebuah koalisi yang lebih awal dideklarasikan, dan Mas Anies juga sudah ditetapkan sebagai capres per akhir 2022, tetapi dalam pengambilan keputusan cawapres itu memakan waktu yang lama. Nah, pertanyaannya apakah waktunya yang lama ataukah orangnya yang tidak disepakati? Ternyata yang kedua yang lebih menampakkan kejelasannya. Belakangan terkonfirmasi bahwa memang Partai Nasdem itu kurang berkenan jika Mas AHY yang dipilih sebagai cawapresnya Mas Anies. Dan itu yang menjelaskan mengapa timing pengumuman cawapres Mas Anies itu harus terlambat sekian bulan. Bahkan akhirnya bukan Mas AHY pula yang ditetapkan sebagai cawapresnya Mas Anies. Nah, di satu sisi mungkin argumen Nasdem bisa dimengerti ya, yaitu argumen elektoral. Yaitu bahwa Mas Anies membutuhkan cawapres yang dianggap bisa menambal kekurangan dukungan Mas Anies di basis NU, yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah. Karena bagaimanapun Anies sangat kekurangan dukungan di 2 provinsi kunci ini. Dan pemilihan PKB salah satunya mungkin alasan untuk menutupi kekurangan elektoral tersebut. Tetapi pilihan sampai pada nama Muhaimin Iskandar itu juga bisa diperdebatkan. Pertama, secara popularitas Muhaimin Iskandar itu jauh di bawah Mas AHY. Yang kedua, mungkin PKB sebagai partai seksi, tetapi secara personal Pak Muhaimin Iskandar masih perlu kerja keras untuk meyakinkan, jangankan warga NU secara umum, basis PKB sendiri pun belum seluruhnya memilih Mas Caimin. Jadi memang ada plus minus di situ, tetapi pada ujungnya kita tahu ternyata Mas Anies lebih memilih argumen yang selama ini disuarakan oleh Partai Nasdem ketimbang yang selama ini disampaikan Demokrat. Oke, baik. Sekarang kita juga sudah bergabung dengan dari PKB, yaitu ada Pak Syaiful Huda, tapi nanti kita akan berbincang bersama beliau. Kita ingin tahu sebetulnya apa yang diperbincangkan secara lebih detail lagi, lebih persis lagi mengenai pertemuan antara PKB dan juga Nasdem dan juga Anies Baswedan ketika akhirnya memutuskan untuk berkolaborasi bersama menjadi capres dan juga cawapres. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Saya ingin ke Mas Syaiful Huda. Ketika melakukan pertemuan tadi malam, katakanlah dengan Anies, kemudian Nasdem dan juga PKB, detailnya seperti apa? Deal-dealannya seperti apa akhirnya untuk menyatukan mereka berdua? Halo. Ya, silakan Mas Syaiful Huda mendengar kami. Mas Syaiful bisa mendengar kami, Mas Syaiful Huda dari Studio Pulau Gadung? Respon kami secara bisa. Ya, silakan Mas. Oke. Ya, respon kami baru kami lakukan hari ini barusan di rapat pleno DPP tadi pagi, dan kita follow up rapat pleno gabungan tadi barusan, dan baru mungkin sekitar 15 menit seluruh peserta rapat pleno DPP PKB menyatakan menerima lamaran dari Partai Nasdem untuk memasangkan Mas Anies Baswedan sebagai capres dan Gus Imin sebagai cawapres.
Itu kesimpulan tadi barusan rapat pleno DPP. Yang kedua, terkait dengan pengumumannya akan dilaksanakan besok, tempat dan jamnya besok pagi baru akan disampaikan kepada teman-teman media. Mas Saiful Huda, berarti ini sudah fix Mas ya? Diformalkan hasil finalnya duet Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Ya, barusan rapat pleno memutuskan untuk menerima lamaran dari Nasdem menduetkan Mas Anies dan Gus Imin. Nah, ini kan komunikasi, kita juga tadi sempat berbincang dengan Demokrat, dengan Mas Herzaki mengatakan bahwa tiba-tiba saja mereka tidak dilibatkan dalam komunikasi ini, namun tiba-tiba ternyata PKB bersama dengan Nasdem mencetuskan nama Anies Baswedan dan juga nama Muhaimin Iskandar. Sebelumnya PKB sendiri sempat tidak mungkin berbincang juga dengan Demokrat untuk, ya katakanlah mereka kan sudah berdua nih, Nasdem dan juga Demokrat. Apakah sebelumnya pernah disondingkan ini kepada Demokrat? Ya, secara kelembagaan kebetulan kami pada posisi langsung dengan Nasdem. Jadi terkait dengan koalisi yang sudah ada, saya kira itu ranah sepenuhnya teman-teman Nasdem, dan saya kira Nasdem, PKS dan Demokrat mungkin sudah melakukan langkah-langkah komunikasi dan mungkin sudah saling memutuskan. Saya kira terkait dengan itu kami tidak ingin masuk lebih jauh karena secara kelembagaan kami hanya berkomunikasi dengan Nasdem. Mas Saiful Huda, bisa dijelaskan secara lebih rinci saat pertemuan dengan Nasdem khususnya Ketua Umum Surya Paloh dan juga Anies Baswedan. Apa yang diutarakan dengan pertimbangan mitra koalisi yang masih berada di koalisi Perubahan untuk Persatuan ini? Ya, poinnya kira-kira begini, dan ini terus disampaikan bahwa dinamika politik ini kan cukup tinggi karena paling nggak ada 1-2 hal. Salah satu halnya adalah kalau kita lihat dari hasil SIGI lembaga survei, memang belum ada satupun calon capres dari 3 nama yang beredar di publik, Pak Prabowo, Mas Ganjar dan Mas Anies, yang memenuhi angka psikologis aman 51% Inilah lalu berefek kepada dinamisnya koalisi dan termasuk dinamisnya menyangkut soal pilihan siapa yang harus diambil sebagai cawapres. Nah, kalau pada konteks kepentingan Mas Anies, memang ada kebutuhan Mas Anies untuk mendapatkan elektoral yang relatif maksimal di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan kita meyakini Gus Imin dengan PKB dan seluruh keluarga besar NU bisa untuk bekerja memaksimalkan kinerja basis konstituen di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan dari pemilu ke pemilu saya kira membuktikan itu, baik sejak PKB bergabung dengan Pak SBY maupun ketika bergabung dengan Pak Jokowi. Oke, berarti poinnya di situ ditawarkan kepada Nasdem dan juga Anies Baswedan adalah elektoral di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Tapi tadi kami sempat berbincang juga dengan Prof. Burhanuddin yang mengatakan bahwa oke, memang mengejar elektoral di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Tetapi persoalannya di PKB sendiri katanya belum solid untuk mendukung kepada Muhaimin Iskandar. Bagaimana kemudian menjawab soal ini, Pak Saiful Huda? Tadi semua langkah konsultasi dengan para kiai sudah kita lakukan dan semua kiai menyampaikan budal Gus, ini sudah waktunya. Orang NU diwakili oleh panjenengan. Karena selama ini yang sudah-sudah, kalau figur dari NU tidak punya representasi kekuatan kuat, akhirnya tidak maksimal untuk memperjuangkan agenda-agenda perjuangan kenegaraan dan kebangsaan kita. Nah, kebetulan Gus Imin sebagai ketua umum partai punya kekuatan yang cukup kuat terkait dengan semua jejaring baik di legislatif maupun di eksekutif yang dimiliki oleh PKB. Apa yang disampaikan Mas Burhan saya kira kan sifatnya baru prediksi ya, saya kira bisa diletakkan pada konteks itu, bukan
sebuah fatwa yang kira-kira pasti benar gitu. Jadi kan saya kira sah, semua punya cara pandang, sebagaimana kami juga punya cara pandang untuk mengatakan bahwa PKB siap bekerja untuk memastikan pasangan Anies dan Gus Imin bisa mendapatkan elektoral maksimal di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tapi keputusan cepat yang diambil PKB atas tawaran dari Nasdem ini apakah sudah diperhitungkan dengan partai koalisi sebelumnya? Atau jangan-jangan merasa dicampakkan oleh Prabowo Subianto untuk tidak dipilih menjadi pendampingnya Prabowo sehingga memilih menjadi pasangan Anies? Ya memang hari Senin itu ada dua peristiwa yang saling bertolak belakang. Hari Senin di saat Pak Prabowo mengumumkan koalisi Indonesia Maju itu, secara kronologis mungkin bisa saya ceritakan, siang hari kami ada Rakornas yang mengundang semua ketua DPW seluruh Indonesia dan diikuti Zoom Meet ketua DPC di seluruh Indonesia. Di dalam sambutannya Gus Imin menyampaikan, teman-teman sekalian kita masih butuh waktu terkait dengan Pilpres, karena itu saya putuskan kita tidak ada evaluasi menyangkut soal Pilpres, kita tetap solid menjadi bagian dari koalisi KKIR plus Golkar dan PAN. Itu kira-kira jam 2 sampai jam 3 siang. Jam 7 malamnya, kebetulan saya mendampingi Ketua Umum Gus Imin hadir dalam acara HUT PAN. Nah di situ memang ada peristiwa yang cukup mengagetkan kami, karena kami tidak dilibatkan dalam proses pembentukan nama koalisi baru. Dan itulah yang kemudian kira-kira ada suasana kekecewaan di internal kami yang cukup luar biasa, karena partai PKB sudah membangun koalisi ini hampir 1 tahun 19 hari. Tapi itu kita pahami sebagai bagian dari dinamika politik, nggak perlu disumpah serapahi juga. Saya kira ini bagian dari konsekuensi para cawapres yang memang belum ada yang memenuhi angka psikologis aman 51%. Survei Mas Burhan juga pasti masih di bawah 40%. Artinya bisa dipahami semuanya. Baik, sekarang saya ke Mas Burhan. Cukup menarik ini kalau kita lihat tampaknya ada kekecewaan secara estafet dari PKB, kemudian estafet ke Demokrat yang merasa juga kecewa begitu. Ya, jadi memang yang menarik Tisa, saya men-tweet ya, dan viral tuh tweet saya. Selama setahun lebih PKB ini tunangannya dengan koalisi pendukung Pak Prabowo. Belakangan ada kekecewaan karena Pak Prabowo tidak juga mengumumkan siapa cawapresnya. Karena ekspektasinya adalah PKB sebagai pendukung awal Prabowo, cawapresnya adalah Gus Muhaimin. Belakangan agresif tuh PKB didekati oleh Ganjar. Tetapi ternyata jodohnya jangan-jangan sama Anies. Jadi ini yang kita lihat belakangan ya. Jadi makanya saya sebut ada 3 misteri Tuhan. 1 jodoh, 2 kematian, 3 Muhaimin Iskandar. Nah pertanyaannya apa yang menyebabkan itu semua? Lagi-lagi faktor cairnya politik kita. Karena ikatan koalisi tidak didasarkan pada ideologis, tetapi lebih didasarkan pada faktor ofisi. Karenanya ikatan atau glue koalisi itu lebih ditentukan oleh power sharing. Nah, power sharing yang paling kelihatan dalam konteks Pilpres dan Pileg secara serentak adalah siapa yang mendapatkan posisi sebagai capres atau cawapres. Karena diharapkan posisi tersebut itu memberi kotel efek kepada partainya masing-masing. Nah, ini saya kira yang menjelaskan mengapa PKB yang kecewa karena di PHP sekian lama oleh Prabowo Subianto itu cepat sekali mengambil kesempatan ketika lamaran datang dari Nasdem yang kebetulan juga lebih mengedepankan pada argumen elektoral dalam rangka memastikan Mas Anies punya potensi menang. Nah di sini titik persengketaannya ya dengan Partai Demokrat, karena memang dari sisi kendaraan partai, PKB adalah partai yang sangat kuat di Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Dan selama ini dalam Pilpres sejak 2004 sampai sekarang tidak ada partai yang bisa menang secara nasional tanpa memenangkan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jokowi kalah 2 kali di Jabar tapi masih bisa menang secara nasional
karena memenangkan di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Baik. Cuma masalahnya adalah untuk bisa menang dalam konteks pilihan secara langsung itu tidak sekedar memanfaatkan kendaraan partai. Kita mengenal namanya split ticket voting. Jadi pilihan terhadap capres-cawapres itu tidak serta-merta tegak lurus antara konstituen di bawah dengan keputusan elitnya. Ya. Nah ini yang menjelaskan misalnya dalam kasus 2004 Tisa, waktu itu ada sekian banyak calon presiden dan wakil presiden. Ada misalnya Ibu Mega menggandeng Ki Haji Hashim Muzadi, Ya. ketua PBNU, kemudian adiknya Gus Dur menjadi cawapresnya Pak Wiranto, tapi yang menang di Jawa Timur dan Jawa Timur adalah Pak SBY dan JK, yang relatif dari sisi kadar KNU-nya itu ya kalah dibanding Baik. Hashim Muzadi Prof. atau Burhan. Solahuddin Wahid. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Burhan, Mas Herzaki dan juga Mas Saiful Huda. Makasih. Kita tunggu nanti plot twist berikutnya ya kalau di film drama itu saya.